Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kenikmatan dan atas rahmatnya kita dapat bersua kembali di pertemuan Zoom kontributor MTA TV di siang hari ini setelah vakum 2 bulan ya Mas ya. Bulan dari Ramadan terus kemarin kita udah ngeskip materi akhir sanah sama pengajian. Tuh, mungkin di lain waktu bisa di ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang telah memberikan teladan untuk kita semua. Alhamdulillah ini di studio MTA TV telah hadir rekan-rekan dari News. Di sini ada Mas Hasan, Mas Septi, Pak Rudi, dan Mas Raka. Ya, alhamdulillah sebelum kita mulai acaranya, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Pak Rudi selaku Kepala Studio MTA TV, yang ketiga acara inti atau pembahasan, dan yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Marilah kita buka pertemuan kontributor pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga dengan bacaan basmalah tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memasuki acara yang kedua yakni sambutan dari beliau Bapak Rudi Herfianto selaku Kepala Studio MTA TV. Monggo kepada Bapak Rudi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Latifah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Utamanya saudara-saudara kita dari kontributor yang saat ini sempat atau juga menyempatkan untuk bisa bergabung di acara meeting bulanan untuk permateri bulan ini adalah kurban ya. Kurban. Ya, yang pertama tentu saja untuk para bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada yang tadi ya? Ada. Oh, ada juga ya. Ya, mungkin kita semuanya saat ini sudah mulai mengagendakan, bahkan sudah ada liputan kurban di masing-masing wilayah begitu, termasuk yang ada di pusat sini. Karena di masing-masing wilayah ini kegiatannya persiapan atau pengadaan hewan kurban itu sudah jauh-jauh hari disiapkan, dan itu bisa menjadikan satu promosi ya, kemudian satu edukasi untuk kita semuanya bagaimana memilih hewan kurban, kemudian secara syar'i itu seperti apa, dan itu saja Anda semuanya harus juga mengerti. Jadi di setiap kajian, apalagi beberapa waktu yang lalu brosurnya tentang kurban. Dan ini Anda bisa ngangkat diantaranya adalah kalau di umum itu hewan kurban yang sehat, yang diindikasikan sehat, indikator sehat adalah di IRTEK. IRTEK di sana ketika itu ada berarti hewan itu sudah mendapatkan pantauan dari Dinas Pertanian atau Peternakan begitu. Tapi justru kebalikannya, kalau di tempat kita sehat harus begitu, tapi jangan cacat, karena ketika bolong atau bolong di telinga itu termasuk luka, dan di situ tidak sah untuk kurban. Nah, itu harus dimengerti. Oleh sebab itu ketika nanti ambil gambar atau video di tempat kita, sebaiknya hal itu lebih dikedepankan, lebih di blow up begitu ya. Dan kita pun juga bisa mengedukasi ketika memang saudara-saudara kita yang di sana belum paham, bisa diingatkan tentang brosur ini. Begitu, itu utamanya adalah hal-hal yang perlu digarisbawahi, karena edukasi ini juga sepertinya sudah mulai marak di masyarakat kita. Jadi ada sebagian besar bahkan yang sudah memulai untuk tidak ada IRTEK untuk penyediaan hewan kurban. Begitu, itu yang utama. Kemudian untuk hal yang lain, saya mungkin sedikit
mengambil sedikit momentum 4 bulan yang akan datang. Ini apa ini? Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September ini kan kita ada Silatnas keempat. Nah, ini pun Anda juga sebaiknya mulai mengagendakan ketika kegiatan-kegiatan Silatnas keempat ini menjadi agenda di wilayah Anda, atau Anda juga bagian yang ditugasi untuk memperoleh informasi tersebut. Begitu misalnya ada yang ada di wilayah Klaten, karena di wilayah Klaten ini nantinya akan terjadi atau diselenggarakan POR ya, pekan olahraga nasional untuk Majelis Tafsir Al-Quran, diantaranya itu. Maka bisa jadi nanti kalau ada yang berkenan dari misalnya Sukoharjo pun ingin ke sana, itu pun nanti bisa berkoordinasi dengan Mbak Ida begitu. Nanti bisa bergantian. Saya kira juga kalau setiap hari dari teman-teman kontributor itu yang bertugas hanya di wilayah sana, dan di sana pun kebetulan hanya terbatas, maka ini juga akan capek. Maka kita bersinergi untuk semuanya bisa lakukan untuk kegiatan itu. Terus kemudian juga bisa jadi juga para kontributor ini salah satunya adalah peserta POR. Nah, ini pun juga harus koordinasi, karena bisa jadi Anda memang potensial untuk menjadi juara, maka bisa jadi juga itu akan mengangkat nama kontributor. Enggak, itu hanya just kidding, tapi paling tidak itu sebagai informasi yang bisa dikoordinasikan. Saya kira sementara itu dulu, karena agenda Silatnas ada donor darah, POR, seminar, kemudian elemen Satgas ini apel siaga ya, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan penyerta yang lain. Saya kira cukup itu dulu, nanti bisa ditambah, apalagi kalau ini Mbak Ida sudah datang, meskipun saat ini juga nyimak dalam perjalanan. Saya kira cukup untuk itu. Makasih Mbak Latifah. Terima kasih Pak Rudi atas sambutannya. Tadi juga sudah disampaikan mengenai informasi kegiatan ke depan, jadi teman-teman kontributor bisa dipersiapkan pasukannya. Memasuki acara inti, yakni pembahasan mengenai peliputan kurban. Langsung saja kita beri kesempatan kepada Mas Satih. Monggo. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk liput Zoom dengan teman-teman kontributor yang ada di daerah. Sebelumnya kami dari redaksi mohon maaf, 2 kali pertemuan kita tidak masuk, menjumpai teman-teman kontributor di daerah karena berbagai hal ya, ada kesibukan di studio. Terus kemarin juga pas waktu puasa itu banyak dari tim kita juga banyak yang sakit saat itu, termasuk saya juga. Jadi mohon maaf pas di hari kemarin puasa tidak bisa memenuhi untuk bertemu dengan teman-teman yang di daerah. Semoga nanti ada waktu untuk kita meneruskan Zoom untuk pelatihan ya. Sebenarnya bukan pelatihan sih, sharing ya. Kita sudah sharing-sharing untuk tentang liputan. Nah, pada tema kali ini itu tentang kurban ya. Nah, kurban yang kebetulan kita akan mendekati kurban, hari raya kurban. Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan, perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang ada di daerah untuk agar nanti ketika teman-teman di daerah saat berada di lapangan sudah siap gitu, sudah siap dengan materi, sudah siap dengan apa yang akan ditanyakan, ataupun sudah siap untuk meliput. Jadi begitu teman-teman yang ada di daerah sudah di lapangan, sudah tidak canggung lagi. Nah, mungkin di slide ya kita awali. Nah, yang pertama itu hampir sama ya, seperti saat teman-teman meliput liputan news biasa. Nah,
itu lokasi yang akan diliput itu sangat penting sekali. Itu akan menjelaskan di mana lokasi itu berada, apakah itu siang atau malam atau sore. Nah, kebetulan di tempat kita itu akan terjadi beberapa hari ya, bahkan sampai 3 hari mungkin ya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan suasananya bisa pagi, siang atau malam. Nah, itu lokasi yang diliput itu sangat penting juga. Kemudian suasana atau kota yang ada di daerah teman-teman masing-masing itu memberikan identitas juga saat kita liputan di sana, akan menjelaskan sebenarnya itu tidak hanya untuk menjelaskan tentang cara penyembelihan kambing saja, sebenarnya itu juga akan berfungsi sebagai pemberi lokasi ya, mensiarkan lokasi majelis kita ada di mana, di berapa jauh dari lokasi misalkan dari terminal atau dan sebagainya gitu. Jadi teman-teman pas besok akan nafar, oh ada gambaran di lokasi sana, di majelis sana lokasinya di sini, di sini, di sini. Nah, seperti itu akan menjadi informasi awal seperti itu. Nah, untuk lebih lebih spesifik lagi sekitar lokasi atau penjualan penyembelihan kurban. Nah, itu juga sangat penting, itu memberikan identitas bagi kita. Nah, kalau untuk liputan misalkan seperti di majelis Mojosongo ya? M9 ya? Majelis 9 ya, Pak? MJ9. Majelis Kandang. Ya, Majelis Kandang itu kan pasti dijadikan tempat rujukan oleh Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Solo. Nah, alhamdulillah sekali Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Solo itu selalu mengunjungi tempat lokasi penyembelihan kita, penjualan kita, karena dinilai sangat bagus, baik dari kerapihannya, kebersihannya, pakan dan sebagainya sangat dinilai untuk percontohan bagi daerah-daerah lain. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita liput, kita bisa jadikan materi untuk liputan. Namun demikian di lokasi-lokasi lain seperti lokasi di majelis lain yang ada di daerah tidak menutup kemungkinan juga kalau lokasinya sangat bagus, artinya sudah memenuhi dengan yang syar'i seperti itu, sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk berikutnya, untuk pengambilan gambar untuk liputan besok ini bisa juga liputannya formatnya soft news saja gitu. Jadi liputannya itu tidak keburu harus tayang hari ini, karena liputan soft news itu kan harus ada urut-urutannya. Misalkan dari penyembelihan, dari awal sapi itu datang, penyembelihan dan sebagainya hingga nanti sudah berupa daging bisa disiap didistribusikan. Artinya tidak hari itu harus teman-teman kirim, tapi teman-teman simpan dulu sampai semua video atau semua visual itu terpenuhi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan andai kata teman-teman juga bikin liputan biasa juga nggak ada masalah. Nah, untuk materi kali ini format liputannya lebih ke soft news ya yang akan saya sampaikan, karena liputan ini akan berkelanjutan seperti itu. Nah, angle-nya itu bisa tentang penjualan hewan kurban. Nah, baik dari lokasinya, siapa saja, kemudian kurbannya itu dari mana hewan-hewan tersebut didatangkan, nah gitu. Kemudian angle kedua bisa juga penyembelihan hewan kurban. Nah, itu juga bisa dijadikan format dan angle liputan. Yang ketiga, profil petugas kurban. Nah, dari profil ini bisa jadi kita cari yang unik ya, cari yang menarik ataupun yang sangat berpengalaman. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menyembelih dengan baik dan benar atau sesuai dengan syar'i, seperti itu. Jadi angle-angle ini mungkin besok bisa dijadikan istilahnya apa ya? Bukan panduan sih, lebih ke kita sharing ya. Ada penjualan hewan kurban, ada penyembelihan hewan kurban atau profil. Bagus juga kalau menurut saya bisa bikin tempat penyembelihan itu di majelis, misalkan di dekat majelis. Nah, itu diterangkan juga lokasinya di mana. Jadi kita memberitahukan
majelis kita ada di posisi mana, sedang melakukan kegiatan apa gitu. Jadi sangat informasi itu bisa diketahui oleh pemirsa MTA TV. Nah, selanjutnya untuk narasumber ya, untuk narasumber pada peliputan besok itu bisa dengan penjual hewan kurban. Nah, itu bisa menjadi narasumber kita. Kemudian dinas pertanian atau peternakan, itu tidak harus kepala dinas ya, atau petugas yang terkait ya. Petugas yang terkait artinya petugas yang datang ke situ. Jadi bisa dijadikan narasumber. Tidak harus kepala dinas, Mas aku tidak bisa ketemu dengan kepala dinas pertanian, karena kan beliaunya juga sibuk mengurusi semua kegiatan penyembelihan juga ya, yang harinya kan bersamaan juga. Nah kemudian bisa juga kalau pemilihan narasumbernya bisa ke ketua perwakilan atau pengurus atau rekan. Nah saya harap besok kalau teman-teman meliput itu hanya narasumbernya jangan satu saja. Artinya narasumbernya itu bisa saling menguatkan. Misalkan penjual hewan kurban dengan dinas, ataupun dinas pertanian dengan ketua atau pengurus. Nah gitu, jadi bisa saling menguatkan atau bisa saling mendukung liputannya gitu. Jadi ada dua narasumber, tidak hanya satu. Seperti itu. Kemudian ini hanya kisi-kisi aja sih, pertanyaan bagi penjual itu hanya kisi-kisi saja. Bisa dijelaskan penjualan kambing atau sapi. Nah, kalau teman-teman di daerah untuk melakukan wawancara itu bisa dijelaskan, artinya saat kita memberikan pertanyaan itu mereka harus bercerita gitu kan, bercerita. Nah, nanti angle-nya kita yang milih. Kalau mereka kadang kan kita tidak tahu ya, kita tidak ahli banget dalam perkambingan dan persapian gitu. Jadi mereka biar menjelaskan dulu seperti apa. Jadi nanti kita untuk menentukan angle kita. Nah, yang jelas untuk yang kedua ini jelaskan bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan hewan. Nah, ini akan berkaitan, pertanyaan ini akan berkaitan ketika kita saat kita mengambil gambar gitu. Jadi saat kita mengambil gambar nantinya pasti akan mengambil angle ini, kebersihan, terus kesehatan hewan, kemudian pakan dan sebagainya pastinya akan kita ambil untuk melengkapi visual. Nah, yang ketiga adalah upaya apa agar hewan kurban yang dijual sah sebagai hewan kurban. Nah, gitu. Jadi dari pihak penjual sendiri mungkin sudah mempunyai upaya ya. Tentunya kalau di tempat kita kan sudah syar'i seperti itu. Nah, itu perlu ditanyakan lagi. Artinya nanti kita jelaskan dalam sebuah narasi agar pemirsa juga tahu sahnya itu seperti apa gitu loh. Kemudian yang keempat adalah omset penjualan dan kendala. Nah, ini saat ini sangat penting sekali. Karena apa? Di tahun yang lalu ya, kita kan sempat ada pandemi Covid juga ya. Saat pandemi Covid itu kan omsetnya pasti akan menurun ya. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Nah, itu bisa dijadikan acuan atau bisa dijadikan angle untuk peliputan. Nah, sekarang meningkat atau bagaimana? Karena Covid sudah dilalui, bahkan ataupun pasti ada kendala. Nah, itu akan menjadi suatu angle tersendiri yang nantinya akan liputan kita akan lebih berwarna. Itu tidak hanya liputan penjualan kambing untung sekian, besok liputan seperti di hari kurban lagi liputan dengan angle yang sama. Nah, untuk itu teman-teman bisa mencari angle sendiri dengan cara seperti itu. Kemudian yang sedikit promo ya, ini pertanyaan untuk penjual, keunggulan atau keuntungan membeli di tempat ini, yaitu keuntungannya apa. Itu sedikit promo nggak apa-apa ya, karena kita ngeliputnya kan pasti di tempat kita sendiri. Jadi kita angkatlah kebersihan, kesyar'iannya seperti apa, agar ya mau nggak mau orang ingin berkunjung melihat secara langsung di mana sih tempat pembelian ini, agar mereka tertarik untuk datang dan akhirnya membeli seperti itu. Kemudian selain kepada penjual juga
kita harus konfirmasi juga kepada dinas terkait yang datang, ataupun kita bisa datang ke dinas ataupun dinas yang sedang berkunjung kita wawancarai seperti itu. Nah, saat itu bisa dijelaskan bagaimana cara mengontrol hewan kurban agar sehat, itu seperti itu. Jadi hewan-hewan agar sehat itu bagaimana caranya untuk dijual dengan layak sesuai dengan ilmu kesehatan, tentunya kesehatan hewan seperti itu. Kemudian kita juga menanyakan pengawasan hewannya bagaimana, distribusinya bagaimana. Apabila ada suatu daerah sedang terkena penyakit, misalkan jangan kita mengambil hewan yang dari sana seperti itu. Nanti mungkin ada penjelasan lebih detail lagi dari petugas atau dari dinas terkait. Nah, nanti apabila ada temuan ada hewan sakit, bagaimana cara menanganinya. Nah, itu sebenarnya pertanyaan kepada dinas itu ini bisa juga dijadikan angle gitu ya. Dijadikan angle bagaimana cara menangani hewan yang sakit, atau untuk sidebar-nya seperti itu. Tentunya kalau hewan yang sakit kan tidak dijual ya. Tapi ini untuk mengetahui bagaimana cara menanganinya, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menanganinya. Kemudian komentar terkait penjualan atau penyembelihan di sini. Artinya apa? Kita ingin meminta komentarnya seperti apa. Kita membeli kambing di sini itu kelebihannya apa sih dibandingkan dengan membeli di tempat lain? Apakah ada fasilitasnya? Apakah makanannya dikasih vitamin, ataupun nanti saat setelah membeli nanti diantar ke tempat sesuai tujuan, dan sebagainya. Nah, itu suatu layanan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pesan atau saran. Nah, itu sangat berguna sekali saat nanti yang kita wawancara itu memberikan pesan atau saran hingga hasil dari liputan kita itu lengkap seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan kepada panitia atau petugas penyembelihan ya. Jelaskan bagaimana cara agar hewan disembelih agar sah seperti itu. Kan kadang juga nggak tahu ya, karena mungkin ada juga terlalu banyak yang disembelih sehingga mungkin ada yang hilaf atau apa. Nah, bagaimana tips-tipsnya seperti apa, cara penyembelihan apa, itu kita tanyakan seperti itu. Kemudian jika ditemukan ada yang tidak sesuai, bagaimana penanganannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah keuntungan di sini. Misalkan kita sedikit promo lah, manajemennya bagaimana, cara mengatur kambing itu seperti apa gitu kan. Kambing yang datang itu diperlakukan bagaimana agar tetap sehat. Tentunya kambing yang datang dari daerah menuju ke tempat penyembelihan kan di jalan kadang mungkin stres atau apa. Bagaimana penanganannya dan lain-lain. Nah, itu bisa dijadikan angle liputan juga gitu, ataupun pertanyaan bagi panitia penyembelihan gitu. Kemudian proses distribusi. Nah, proses distribusi ini sangat penting sekali kita menyampaikan, karena dalam proses distribusi ini banyak ya, mungkin ada hewan dari daerah mana gitu yang sedang terkena penyakit seperti itu, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi kita bisa memberikan edukasi kambing yang baik atau kambing yang sehat itu seperti apa. Nah, itu kita harus tahu. Mungkin ada suratnya juga ya, ada surat pengantar dari daerah seperti itu. Jadi semua bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini juga pertanyaan kepada ketua perwakilan atau pengurus atau rekan jika kita membuat suatu profil. Nah, gitu. Nah, bagaimana orangnya dalam keseharian, misalkan mungkin slide-nya Mas MCR, slide-nya yang gitu nggih. Itu yang bagaimana orangnya dalam keseharian. Jika kita membuat profil penyembelih ya, itu kita dalam kehidupan sehari-hari ya, tidak harus dari rumah sih, tapi di situ pas berkegiatan, pas dia melakukan pas datang waktu sholat segala macam, itu kita digambarkan seperti itu. Kemudian
saat mereka orang tersebut dengan orang lain, dengan berinteraksi dengan orang lain dan lain-lain. Jadi kita mengetahui oh sosok Bapak ini seperti ini, backgroundnya seperti ini dengan visual. Terus dalam video tersebut nanti diperlihatkan semangatnya seperti apa, terus kepeduliannya bagaimana saat mereka berinteraksi saat melakukan pemotongan hewan ya. Tapi tidak harus pemotongan juga sih, kan sudah dibagi-bagi mungkin ya, ada yang bagian plastik, ada yang bagian besek mungkin. Nah itu hubungannya seperti apa, nanti kita bisa membuat profil orang tersebut. Tuh, okay. Nah ini saya mengutip dari Ahad pagi kemarin tanggal 28 Mei ya 2003. Itu yang disampaikan oleh Al-Ustadz kemarin, penyembelihan dan penjualan harus mencerminkan atau sesuai syariat, agama, pemerintah, dan ketentuan panitia. Nah ini ketentuan panitia itu ada syaratnya sendiri gitu. Jadi kita harus memenuhi yang disyaratkan oleh panitia penyembelihan setempat seperti itu. Nah seperti slide berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ghazali pada Ahad pagi kemarin juga itu, syarat yang disampaikan kepada panitia yaitu pengiriman hewan kurban ada rekomendasi dari pengurus cabang. Misalnya seperti itu. Kemudian kambing, sapi, sampai ke panitia harus ada identitas kambing atau kalung dari cabang mana dan siapa, dari siapa gitu ya. Kemudian ada pencatatan juga, misalkan bobot sapi atau kambing dicantumkan sesuai klasifikasi. Kemudian jika ada hewan yang tidak memenuhi syarat atau bisa mengganti dengan sepengetahuan panitia. Kemudian yang terakhir adalah tidak menerima sapi atau kambing betina. Nah ini yang disyaratkan oleh panitia tentunya. Selain syarat-syarat tadi juga kita juga memenuhi juga dari syarat yang sudah ditetapkan oleh panitia, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah cara pengambilan gambar. Nah, di tahap ini adalah teman-teman yang harus teman-teman perhatikan, yaitu seperti kemarin, seperti saat teman-teman melakukan peliputan news lah, seperti itu. Yaitu suasana, lokasi sekitar, itu kan akan menunjukkan posisi kita ada di mana, majelis kita ada di mana, tempat penyembelihan ada di mana, ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan long shot, medium, close up. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada mengikuti pelatihan ya, yang dulu-dulu pasti sudah tahu long shot, medium, close up itu sangat sangat harus ada ya, harus ada karena kita harus menggambarkan bagaimana kita akan bercerita, menceritakan lokasi itu hingga penyembelihan hingga distribusi. Nah, di long shot, medium, close up ini harus kita variasikan dengan mungkin angle-angle yang teman-teman sudah pelajari. Jadi kita variasikan seperti itu. Jadi gambar di luar dulu, nggak usah masuk dulu di luar, diselesaikan dulu sampai tahap selesai, kemudian dimasuk di papan nama gitu ya, papan nama, suasana pendaftaran itu kan masih pada di luar nih, masih di luar, jadi belum masuk. Jadi kita selesaikan dulu, gambarnya selesai, kemudian mungkin keramaian atau suasana di sini, pembeli berdatangan, ataupun kalau teman-teman akan melakukan peliputan di penyembelihan itu mungkin hewannya sedang dibersihkan atau sedang diberi makan ataupun kandang sedang dibersihkan. Nah, itu bisa di-insert di sana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah setup kambing atau sapi yang sehat. Jadi kita memberikan gambaran kepada pemirsa bahwa di lokasi ini atau tempat-tempat ini, tempat yang akan kita liput ini, sapinya atau kambingnya sehat-sehat, sudah sesuai syaratnya gitu. Nah, jadi jangan sampai ada yang sapi kuru. Nah, kuru itu tapi tetap di syuting. Nah, seperti itu ya, kita milih-milih juga lah. Nah, itu seperti detailnya diperhatikan, seperti sahnya seperti apa. Kemudian istilahnya poel ya, gigi tanggal itu juga kita shoot lah kan detailnya. Oh, berarti kalau yang sudah poel itu sudah memenuhi syarat. Nah, itu
Dan yang terpenting yang tadi disampaikan Pak Rudi itu tanpa identitas apa namanya Pak Rudi? AirTag nih, AirTag ya. Atau tindik lah, gampangannya tindik atau tanda yang sudah yang gampang itu. Jadi telinganya tidak bolong. Nah, itu sudah sesuai apa yang disyaratkan oleh panitia seperti itu. Nah, ini saya juga memberikan alternatif liputan untuk teman-teman. Oh, ini belum ya? Oh iya. Ini yang visual yang ideal itu ini ada tambahan lagi. Saya keburu nih slide-nya. Mohon maaf. Kemudian sehat kuku dan mulut. Tadi ya, sehat kuku dan mulut, nanti kita bikin close up-nya benar-benar kukunya sehat, mulutnya sehat, nggak sariawan seperti itu ya. Nah, jadi oke lah. Bibir pecah-pecah. Bibir pecah-pecah ya. Nanti bisa dibuat rujak cingur itu ya. Ya, kemudian visual kontrol petugas sedang yang menjamin kebersihan. Mungkin petugas sedang melakukan bersih-bersih, kemudian membersihkan kotoran, misalkan air yang bersih dan sebagainya di lingkungan yang kita liput itu seperti itu. Jadi memberikan orang akan tertarik untuk datang ke lokasi penyembelihan atau tempat pembelian. Nah, misalkan ada petugas ya, kebetulan ada petugas yang datang ke lokasi tersebut, kita harus abadikan. Nah, kita momen-momen itu harus abadikan. Jadi memang betul dan itu tidak settingan, ada petugas yang datang memeriksa kesehatan hewan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk kita seperti itu. Kemudian bisa juga visualnya dengan memberikan vitamin. Saat memberikan vitamin atau istilahnya jamu lah, ada jamu gitu. Mungkin ada hewan yang baru berpergian jauh atau apa, dikasih jamu agar saat nanti disembelih dalam posisi yang fit untuk menjaga kesehatannya seperti itu. Kemudian yang pasti harus ada itu saat memberikan pakan lah. Ini gampang sekali, Pak minta tolong untuk memberi pakan untuk melengkapi visual. Nah, kalau membersihkan kandang mungkin agak sulit juga ya, karena mungkin harus tepat waktu, mungkin di sore hari atau di pagi hari. Nah, itu kalau ada dokumentasinya ya alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi liputan kita gambarnya lengkap. Nah, dan yang tidak kalah penting yang terakhir adalah menggambarkan suasana nyaman, bahwa pembeli itu di sana dilayani dengan baik, dilayani bebas memilih, ditunjukkan yang paling bagus untuk sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Nah, berikutnya adalah ini bagi teman-teman besok yang untuk liputan ada beberapa panduan lah ya. Contoh liputan seputar kurban. Nah, bisa teman-teman liput kalau mungkin sebagai sharing aja, distribusi hewan kurban masuk atau keluar kota. Nah, itu pengawasannya bagaimana, dinasnya seperti apa. Kita bisa meliput dari dinas. Terus ada misalkan ada hewan yang dibawa dengan menggunakan mobil. Nah, itu bisa kita shoot. Kemudian di situ pemeriksaan hewan dan segala macam itu bisa berkoordinasi dengan dinas pertanian peternakan setempat. Nah, seperti itu. Nah, fungsinya apa? Selain kita liputan, kita juga menjalin hubungan dengan dinas tersebut. Jadi kita mengenalkan diri dengan dinas ya. Jadi kita kan kontributor di daerah, nggak usah malu lah. Kita juga mengenalkan diri. Saya dari media MTA TV akan meliput tentang distribusi hewan, karena kita momennya sangat pas sekali, yaitu menjelang Hari Raya Idul Kurban. Nah, izin seperti itu, nanti mohon izin wawancara mungkin dengan petugas atau wawancara dengan kepala dinas di lokasi dengan background sapi atau kambing yang sehat. Nah, seperti itu kita bisa dijadikan liputan seperti itu. Kemudian profil petugas atau jagal ibaratnya seperti itu, kita bisa juga mengambil angle ini, karena itu sisi yang menarik. Kan tidak semua jagal itu juga pokoknya ya menarik lah menurut saya, Biya Master. Ya sangat menarik lah. Nah, kemudian feature penjualan hewan kurban bersih, sehat, dan lain-lain. Nah, itu seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada lagi nih, misalkan seperti yang di Kota Solo ada feature penampungan kulit hewan kurban, panen rezeki. Nah, itu kan
menurut saya belum banyak yang ngangkat ya tentang fitur penampungan kulit ini. Ternyata kulit ini nanti bisa fitur dimanfaatkan, nanti bisa dijual, goreng. Enggak, dijadikan itu loh beduk, dijadikan wayang gitu kan. Nah, itu masih mempunyai nilai ekonomi. Nah, seperti itu tuh fitur seperti itu. Kemudian salon hewan mungkin ada di tempat-tempat teman-teman salon hewan, yaitu sebelum dijual itu dibersihkan. Kayak salon itulah perawatan kuku, perawatan tanduk, perawatan kaki. Nah, itu kan sangat menarik juga, dijadikan pernak-pernik liputan menjelang kurban. Wah, ternyata mungkin ada juga hotel sapi, hotel hewan kurban. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak seperti hotel, namun lokasinya dipisah antara sapi yang kondisinya nyaman, kemudian kondisinya bersih, kemudian sehat, seperti itu. Jadi akan menarik pembeli untuk kemudian membeli. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah profil kerajinan berbahan kulit sapi atau kambing. Nah, itu bisa mungkin di tempat teman-teman yang ada di daerah, ada kerajinan berbahan kulit sapi atau kulit kambing, itu bisa dijadikan pernak-pernik lah nanti setelah yang terkait dengan kambing atau dengan sapi masih bisa bermanfaat dan mendatangkan nilai ekonomis. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti akan lebih banyak nanti kita dialog ya. Nanti di sini juga ada Mas Hasan, ada juga Mas Raka. Mungkin teman-teman. Nah, ini ada juga Mbak Ida yang barusan datang. Mbak Ida, monggo. Mbak Ida yang barusan datang ini. Nah, nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin ada penemuan atau mungkin justru ada ide-ide atau saran dari teman-teman yang ada di daerah terkait dengan liputan seputar kurban. Nah, monggo. Demikian Mbak dari saya. Baik. Terima kasih Mas Septi atas materi yang sudah diberikan. Tapi mungkin ini ada hal yang harus diperhatikan. Mungkin ini keterkaitan. Nah, keterkaitan misal kita memilih satu angle nih. Iya. Nah, misal milih angle pemilihan hewan kurban sesuai syar'i. Nah, itu kan berarti kan kita harus memperhatikan mungkin dari narasumbernya, pertanyaan-pertanyaannya gitu. Bisa dijelaskan, Mas? Iya. Dua itu nanti keterkaitannya seperti apa gitu, biar misal dua narasumber itu tidak berbeda. Oh iya. Ya kan, misal satu tema itu kan harus dua narasumber ataupun tiga sekalipun kan harus keterkaitannya ada gitu. Iya. Oh iya. Monggo Mas. Jadi yang tadi dua narasumber ya. Jadi ada beberapa narasumber yang saya sampaikan, memang misalkan penjual hewan kurban dengan Dinas Pertanian. Nah, itu penjual hewan kurban itu kita pertanyaannya juga sudah saya sampaikan seperti tadi, menjaga kebersihan, misalkan menjaga kebersihan, kemudian penjualan kambingnya seperti apa. Nah, penjualan kambing yang seperti ini kita tanyakan juga kepada dinas gitu, bagaimana Bu atau Pak Dinas, penjualan yang seperti ini apakah sudah sesuai dengan dinas seperti itu. Nah, kalau terkait dengan kesyarian kita bisa tanyakan kepada narasumber yang lain, misalkan ke pengurus ataupun ke ustadz yang lebih tahu tentang kesyariannya seperti apa. Nah, tapi kalau kepada dinas itu teknik penyembelihan dan pemeliharaan ya, teknik pemeliharaan, penyembelihan dan kesehatan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita harus mengkaitkan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi kita harus saling menguatkan. Misalkan profil petugas panitia penyembelihan, nah kemudian dikaitkan dengan pengurus yang ada di situ, orangnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jadi masih ada keterkaitan yang menguatkan seperti itu. Baik. Jadi harus nyambung ya, harus nyambung. Intinya gitu. Oke, baik.
Kami persilahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dapat raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik. Itu Mbak ada. Itu ada dari Pak Asyik Marsudi Wonogiri. Pertanyaannya, apakah kontributor bisa atau perlu mengajukan pertanyaan kepada petugas dinas berkaitan tanggapannya bahwa untuk semua hewan kurban di MTA tidak memiliki tanda hewan telah divaksinasi atau ear tag lubang telinga. Pak. Apa itu? Ini jadi maksudnya bagaimana ini? Apa kontributor bisa mengajukan pertanyaan pada petugas dinas? Boleh tanya enggak gitu mungkin ya? Boleh tanya ke dinas enggak terkait dengan status hewannya gitu? Menurut saya nggak perlu karena jelas itu pasti beliaunya akan berbeda pendapat ya. Karena itu terkait beliau ear tag itu kan juga tidak jadi kewajiban gitu kalau nggak salah. Nah, saya kira yang itu tidak perlu menjadi pertanyaan, Pak, apakah nanti akan jadi kontradiktif dengan apa yang ada di lapangan begitu. Sebaiknya itu nggak perlu disampaikan. Tapi kalaupun ada petugas yang di sana melihat hewan yang ada yang jelas sehat-sehat secara fisik begitu, maka di sana pasti juga dari Dinas Peternakan atau Pertanian itu akan dia akan merespon bahwa saya lihat mungkin ya, saya lihat yang ada di sini hewannya sehat-sehat meskipun tanpa ear tag begitu. Tapi ada baiknya juga, mungkin ada yang nambahi Mbak Ida atau Mas Hasan dan lain sebagainya. Gitu. Soal ear tag atau nambah yang lain? Yang ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kalau ini Pak, kalau mengutip dari kemarin yang di Ustadz itu kan harus tidak ada bolongannya. Berarti intinya seperti itu aja. Enggak, maksudnya begini. Ketika itu pertanyaannya, Pak, apakah hewan ini nanti apakah apabila dikorbankan untuk ibadah kurban, apakah menjadi hal yang sah dan sebagainya? Mereka tidak menguasai untuk syar'inya begitu. Nah, ini nggak perlu ditanyakan untuk itu. Sebentar, izin meluruskan. Oh, saya siap. Nggak meluruskan pertanyaannya. Nah, ini maksudnya Pak Asyik itu kita kontributor itu tanya ke dinas terkait dengan aturan yang ada di MTA terkait dengan hewan kurban yang ada di MTA tidak boleh ada tanda ininya gitu. Ya, tidak sah. Nggak usah ditanyakan. Enggak, beliau tanya kepada kita mungkin kan. Pak Asyik tanya pada kita. Iya, tapi pertanyaannya gini loh. Ya juga pada dinas kalau MTA itu tidak begini. Iya, tidak. Tapi gimana? Iya, tanggapannya dinas itu gimana gitu loh. Enggak perlu itu. Enggak perlu soal itu. Iya, enggak perlu. Baik. Dia akan juga kesulitan mau bertanya, mau menjawab akan sulit gitu. Toh apa yang sudah difahami oleh MTA seperti ini, dia akan jadi dilema begitu. Enggak perlu Pak Asyik, begitu Pak Asyik. Nah, ini Pak menambahkan dikit gitu Pak Asyik. Ini kan yang seperti saya sampaikan tadi, itu kan ada quote-nya Al-Ustadz pada Ahad pagi. Itu. Jadi penyembelihan dan penjualan harus mencerminkan atau sesuai syariat, agama, pemerintah, dan ketentuan panitia. Nah, mungkin yang ini kan ketentuan panitia, Pak. Kita panitia dari kita kan di sini ternyata ada ketentuan yang baru yang tidak boleh, namanya nama Pak? Bukan ketentuan yang baru ya. Namanya nama itu ear tag. Nah, itu bukan yang baru nggih, udah lama nggih. Ya itu ketentuan syariatnya seperti itu. Ya, tidak boleh ada luka atau cacat di telinga, terus sama yang tanduknya tidak boleh patah atau suil dan sebagainya. Itu utamanya di hal dua itu. Iya. Siap, sudah. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya,
Silahkan. Itu udah jelas belum napa pripun? Ya, Ya sudah, Pak Asyik sudah terjawab. Sudah terjawab atau belum? Ini ada lagi nih. Ada lagi dari Pak Budi, Sidik Budi. Izin bertanya, arahan kami panitia di Wonosobo ada rencana menghadirkan DPD Juleha Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari unsur ormas juga dinas peternakan serta serta dokter hewan. DPD Juleha bertugas mensosialisasikan dan memastikan penyembelihan syar'i dan manajemen kurban yang baik. Pertanyaan yang pas untuk momen ini apa? Terus kemudian angle yang cocok untuk penyembelihan syar'i atau manajemen kurbannya. Teman Dua-duanya bagus angle-nya. Ya, mungkin untuk angle penyembelihan syar'i itu misalnya antara hewan yang disembelih dengan yang tidak disembelih itu dijauhkan, gitu. Kemudian ada pengasahan pisau lagi, atau mungkin seperti bukan demonstrasi ya, maksudnya bahwa golok atau pisau ini benar-benar tajam begitu. Itu bagian yang mengertikan, memahamkan kepada pemirsa bahwa hal-hal syar'i yang seperti itu memang diharuskan. Begitu. Setelah disembelih terus pelan-pelan itu bisa dijelaskan. Betul. Habis disembelih kan nggak boleh diburak gitu ya. Biar Ya, jadi perlakuan hewan yang telah disembelih itu tidak langsung karena sudah mati ya sudah sembari setengah mati dia masih kerocalan gitu terus dilempar atau sebagainya. Itu bagian yang diperlihatkan nanti. Jangan sampai itu bahkan terlihat atau memang di sana memang tidak memperlihatkan itu. Maksudnya secara natural, secara alamiah mereka melakukan dengan hewani. Maksud manusiawi? Ya, hewani. Hewani ya betul. Ya, kalau menambahkan. Ya boleh harus. Boleh, monggo Mas Hasan. Terkait seperti itu kan dasarnya kita kan memang sudah kurang lebih paham ya. Itu kan memang nggak diperbolehkan. Kalau memang mau bertanya kepada DPD itu kan minta penegasannya aja terkait syar itu seperti apa sih Pak gitu. Jadi ada penegasan dari mungkin DPD, nanti mungkin memiliki jawabannya, mungkin ada penambahan nilainya di situ. Terus juga untuk manajemen agar ketika kita kurban itu sesuai syar'i atau mungkin tidak lama atau mungkin dapat syar'i itu seperti apa manajemennya, seperti bisa disampaikan juga, bisa dipertanyakan juga terkait itu. Tadi kan udah ditanyakan terkait nanti untuk pertanyaannya bagaimana gitu kan. Itu kan tadi udah malah bagus untuk pertanyaan untuk ke sana sendiri. Mungkin untuk penegasan aja. Jadi sesuai syar'i itu menurut DPD atau menurut jenengan atau menurut bagaimana seperti apa gitu aja. Jadi, nanti mesti ada penjelasan yang mungkin menumbuhkan pertanyaan berikutnya seperti itu. Itu aja sih Pak. Cukup. Ya, mungkin juga kalau liputan itu ada di internal kita, sebaiknya memang bisa dikondisikan ya. Bisa dikondisikan kecuali Anda melakukan liputan di tempat di luar majelis tafsir Al-Quran. Nah itu pun juga pasti Anda sebaiknya memberikan edukasi ketika orang melihat tayangan yang kita miliki begitu. Jadi di sana memang syar'i itu seperti apa ketika mungkin mau menjatuhkan hewan ini tidak langsung orang 10 kudu dijoroknya atau dan sebagainya. Nah, itu tidak. Jadi cukup 2 orang atau 3 orang saja, mungkin dengan tali yang sudah ada ketentuan atau tekniknya itu hanya ditarik, si sapi sendiri akan dengan senang hati akan ambruk begitu ya. Tapi nggak tahu senang hati atau tidak. Yang jelas sapi tersebut akan jatuh begitu ya. Nah begitu diantaranya. Bapak ini tadi Pak Sidik Budi sampai Pak Sidik Wonosobo. Pak Sidik Wonosobo. Begitu Pak Sidik. Yeah. Ya, semoga bisa menjawab. Mungkin Mbak Ida mau menambahkan? Enggak. Saya mau foto aja. Ada pertanyaan masuk lagi dari Pak Darmawi. Pada poin terakhir di slide tadi yaitu kerajinan menggunakan bahan dari kulit
kurban. Mohon penjelasan apakah boleh salah satu bagian kurban dimanfaatkan untuk dijual? Matur nuwun. Nggih, jelaskan nggih. Jadi gini, saya jelaskan itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan hewan yang kemudian dijual ya. Itu nggak ada kaitannya. Tapi kita dalam liputan ini mengambil sidebar. Jadi liputan tentang pembuatan wayang, pembuatan beduk. Nah, itu kan terkait dengan apa ya? Terkait dengan kambing lah, kambing atau sapi. Nah, maksud saya seperti itu. Masih satu tema. Jadi bukan hasil dari penyembelihan kemudian kita jual. Nah, seperti itu, bukan seperti itu. Tapi mungkin ada teman dari country dari Sukoharjo meliput kerajinan wayang. Nah, seperti itu bisa kita sampaikan. Mungkin country dari daerah Boyolali bikin kerajinan beduk. Nah, seperti itu. Jadi saling mendukung, bukan berarti liputan yang dari hasil penyembelihan tadi kemudian dijual, nah, dijadikan seperti itu bukan. Jadi terpisah, itu memang terpisah. Bikin kerajinan, mungkin dibikin kerajinan kaligrafi atau apa. Nah, maksud saya seperti itu. Oh, mungkin lebih ke memanfaatkan momen gitu. Ya, memanfaatkan momen saja isunya. Oh, mungkin bisa juga nggak menutup kemungkinan yang dari Boyolali bikin susu. Iya. Nah, seperti itu, memanfaatkan susu sapi segala macam. Nah, itu masih terkait. Nah, profilnya Mbak Ida. Tempatnya Mbak Ida sendiri gitu. Jadi masih terkait dengan sapi ataupun kambing, itu manfaat lain seperti itu. Ya, itu mungkin juga bisa begini ya. Memang ada orang yang berkurban itu ada kambing, itu satu orang mungkin tidak disembelihkan di masjid atau bagaimana, kemudian sapi pun juga tidak seperti itu. Nah, itu mungkin yang didapat bagian yang terbesar adalah yang dimiliki oleh pekurban ya, pekurban itu sendiri. Jadi kalau mungkin sebagian sampil itu dimiliki oleh yang berkurban dan sisanya untuk masyarakat yang berhak untuk membutuhkan, dan di sana memang ada bagian-bagian kulit yang menjadi jatah ya, menjadi jatah dari pekurban itu sendiri, bisa memanfaatkan kulitnya begitu ya. Nah, ini memang sebaiknya dipastikan karena kita bukan bagian yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan yang syar'i ini ya. Jadi bagaimana kulit ini ketika nanti, meskipun itu adalah misalnya satu orang dia berkurban satu sapi, maksudnya begitu. Nah, itu apakah dia akan bisa mengolah kulit itu sendiri menjadi kerajinan dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya nanti ditanyakan di acara ini hari apa? Selasa risalah hadis dan sebagainya jam 4 atau nanti jam fajar hidayah dan sebagainya. Begitu Pak, Bapak yang ada di yang bertanya. Nambah angle liputan di ini aja ya di nanti juga mau nambah. Iya. Nambah. dulu. Saya mau menambahkan terkait mungkin menambahkan angle materi tentang kurban nggih. Kan kalau di Mas Abdi kan ada beberapa tadi, mungkin saya menambahkan saja. Mungkin dari segi besek dan daun jati itu kan juga belum sama sekali pernah diliput oleh TV-TV lain, bahkan TV-TV kita. Tapi kita kan sudah pernah, cuman kan di tempat lokasi langsung. Mungkin pemanfaatan besek itu sendiri kan, kalau pembuatan pengrajinnya kan belum pernah. Itu kan saya menanyakan kepada Ustadz Ghazali terkait mungkin pembuatannya di mana dan yang mencari daun jati itu di mana, dan ternyata pembuatan besek itu ada di Magetan, dan mungkin nanti
kontributor bisa menanyakan mungkin lokasi pembuatan BC itu di mana, mungkin pembuatannya gimana, dan itu mungkin apakah pembuatannya hanya setahun sekali atau mungkin udah berjalan setiap hari dan mungkin waktu Lebaran pesanannya meningkat atau seperti apa itu bisa diagendakan untuk itu. Terus untuk daun jati itu saya juga menanyakan, katanya ada di Sukoharjo, di Polokarto itu nggih, untuk pengapulnya itu bisa digali lagi itu lokasinya di mana dan mungkin pencarinya itu siapa. Jadi mungkin bisa diliput dari orang yang mencari daunnya itu, jadi nyinggek motongi kena itu ular, sampai gatal mungkin kan. Kalau menek nggak mungkin, menek itu pakai alat kok, pakai pemotong sendiri gitu. Itu mungkin nanti bisa dicari, bisa diliput itunya, pencarinya. Jadi itu pasti setahun sekali, apa mungkin setiap hari juga bisa digali juga. Itu lumayan bagus juga untuk feature gitu. Saya juga mau membuat itu, tapi ternyata lokasinya di Sukoharjo dan di Magetan, jauh semua ya. Tapi boleh loh. Ya boleh. Tenahan lu. Sukoharjo ya bisa sampai lah, bisa terkondisikan, tapi kalau untuk Magetan ya itu seperti itu. Cuman 2 angle itu sih menurut saya yang mungkin bisa digali ceritanya, sosok inspirasi pencari daun jati untuk kurban, yang lemaan kurban. Itu aja Mbak Ida. Oke, baik, terima kasih Mas Hasan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan kontributor semuanya. Mohon maaf kalau saya baru bergabung secara langsung karena ada acara. Saya menambahkan yang dari Mas Hasan tadi, karena ini ya memang tema ini menarik ya untuk BC ini. Sebetulnya saya juga tahun-tahun lalu sudah menyampaikan ke kontributor gitu ya untuk liputan BC. Cuman saya nggak tahu apakah ini tempatnya terlalu jauh atau bagaimana. Tapi untuk kesempatan sekarang ini saya minta tolong kepada yang Magetan, Mas Sukirno, supaya mengimbau rekan-rekan terdekat ya yang di perajin BC itu untuk melakukan peliputan gitu ya. Jadi mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian menganyam itu ya kan, kemudian sampai dikemas seperti itu, pengiriman. Jadi mohon bisa diagendakan, ini momennya sangat pas begitu ya. Mas Sukirno ini juga gabung ya di Zoom. Kemudian yang kedua untuk daun jati ini juga sangat menarik karena Polokarto ini Sukoharjo. Saya minta tolong kepada Mas Ahmad Mujadid. Penugasan. Mungkin penugasan selaku koordinator kontributor Sukoharjo. Ini harus mau loh ya. Harus mau liputan ini. Untuk rekan-rekan yang terdekat di Polokarto. Kalau Polokarto itu Mas Burhan ya malan ya. Mas Burhan dan Mas Marwan ini gabung atau enggak ya? Semoga bisa diagendakan untuk liputan tentang daun jati seperti tadi disampaikan Mas Hasan, begitu nggih. Ini belum pernah diliput oleh media yang lain ya. Ini misalnya dari petani ini berangkat dari rumah, kemudian masuk ke hutan, senggrek-senggrek, dan saya kena semut gitu kan. Terus saya juga sepertinya daun jati ini memang tidak dilap ya, jadi ini tekniknya bagaimana supaya tidak tambah kotor gitu loh. Saya penasarannya itu kan beda dengan daun pisang. Kalau daun pisang kan halus, dilap. Nah kalau daun jati kan sepertinya tidak dilap karena teksturnya kasar. Ya, jadi tambah sama jadah. Jadi itu, jadi mohon untuk Mas Ahmad Mujadi dan Mas Sukirno, terima kasih. Nah, ini kemudian yang saya tambahan angle aja, nanti teman-teman bisa dicatat, bisa diagendakan untuk liputan di daerah masing-masing begitu ya. Karena kemarin pas pengajian di cabang itu dari Pak Ketua Cabang itu menginformasikan beberapa aturan baru gitu ya, yang sebelumnya itu belum ada di majelis kita gitu. Jadi tentang tema kurban ini, bahwa sekarang ini hewan itu dikalungi atas nama pekurban, kemudian berat hewan dan asal cabang. Nah ini kan menarik ya, jadi itu bisa jadi satu angle tentang hewan by name ini. Jadi
bisa nanti wawancara dengan dari ketua cabangnya atau dari pengurus pusatnya begitu nggih. Ini kenapa sih sekarang kok dikasih nama kayak gini, termasuk beratnya itu tujuannya apa gitu. Bedanya dengan tahun lalu apa, itu bisa ditanyakan. Nah, kemudian angle yang kedua tentang tadi kulit hewan sudah belum ya? Kulit hewan mulai tahun 2022 ini kan tidak lagi dijual tapi dibagikan. Nah, ini kan juga menarik. Sebetulnya siapa sih yang mau menerima untuk kulit hewan kurban ini gitu ya? Karena itu kan tidak setiap orang bisa mengelola dan susah juga mengelolanya gitu nggih. Itu bisa wawancara dengan ketua panitia kurban setempat, kemudian syukur-syukur bisa ketemu dengan warga yang menerima kulit ini. Nanti bisa ditanya, nanti rencana mau diapakan Pak kulitnya? Bapak dapat kulit apa? Sapi apa? Kambing? Berapa lembar misalnya seperti itu. Apakah tahun lalu pernah juga Pak mengelola ini? Bagaimana cara mengelola kulit ini supaya bisa dimanfaatkan gitu. Atau bahkan cara mengolahnya mungkin bisa dibuat liputan juga. Mengolah kulit ya bisa juga. Ada di Jebres ya Mas? Di mana? Jagalan. Pembuatan rambak. Jadi itu tidak terkait dengan kurban ya, tapi sidebar aja sih. Tentang pemanfaatan sapi, pemanfaatan kambing. Mas Hasan tuh bisa tuh. Langsung jagalan langsung. Gitu ya. Terus dengar-dengar juga untuk pengurus cabang untuk saat-saat ini, terutama yang ada di pusat 1-7 itu nanti tugasnya untuk saat ini lebih berat gitu ya, karena memang harus benar-benar melakukan seleksi hewan yang akan dikirim ke pusat. Jadi ini juga bisa ditanya ketika nanti dari ketua atau pengurus cabang ini mulai menyeleksi hewan kurban sesuai pesanan dari warga cabang masing-masing begitu ya. Bisa ditanya untuk saat ini seleksinya bagaimana Pak, carinya sampai kemana saja, berapa lama, kemudian kalau misalnya ada hewannya tidak memenuhi, maksudnya jumlahnya tidak memenuhi dengan jumlah warga yang pekurban ini bagaimana gitu, bisa ditanyakan ke pengurus cabang. Angle lainnya, seleksi hewan kurban di panitia pusat ini kaitannya nanti dengan kedatangan hewan kurban gitu ya. Saya membayangkan tuh nanti menarik banget karena misalnya sapi sak truk kayak gitu kan, terus kambing sak truk itu diturunkan semua, gimana ngaturnya gitu kan. Habis itu kan baris 1, 2, 3 diseleksi sama panitia pusat, itu gimana gitu. Itu belum pernah kan, kedatangan hewan kurban itu belum pernah gitu. Jadi nanti bisa jadi angle sendiri. Dan saya pikir ini juga berlaku di tempat-tempat lain di luar Jawa sekalipun yang memang korbannya terpusat gitu ya, dijadikan satu tempat seperti itu. Kemudian untuk stok sapi mungkin ini beberapa kali sudah pernah diliput sih ya. Jadi bagaimana panitia ini cari-cari sapi yang syar'i ini sampai jauh gitu. Kalau misal di tempat lain masih ada pencarian seperti itu juga masih bisa diliput, silakan. Kalau ini Mbak, ada sapi ucul gitu gimana? Nggak boleh ya? Kayaknya nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak, kalau yang seperti itu nggak boleh ya? Kasiannya ke-shoot ya katanya. Buat dokumen aja ya? Tiketnya masih sepi. Kayak aku ya apa-apa. Ini bisa juga liputan ke penjual bumbu. Iya. Belum bakso, belum pernah ya. Kan? Jadi biasanya di pasar itu nanti kan bumbu sate, gulai, kelapa, arang itu ramai banget. Terus termasuk di tempat penggilingan bakso itu, itu ramai banget. Tapi saya nggak pernah ngantri sih. Nggak ketimpa aja. Orang dalam. Anak kenalan orang dalam. Terus ini, mohon maaf lagi ya, masih ada lagi angle tentang hewan yang tidak lolos di panitia. Itu bisa nggak ya Pak ya? Saya tanya dulu nanti, boleh nggak itu jadikan angle liputan. Lalu hewan itu diapakan gitu? Maksudnya kan, misalnya ternyata beratnya kurang 0,5 kilo, berarti kan harus dikembalikan. Ditukar biasanya. Ditukar. Makanya itu maksudnya belum pernah diangkat, dan menurut saya itu menarik karena benar-benar menunjukkan bahwa MTA itu benar-benar memenuhi syar'i. Untuk kurbannya itu bisa jadikan angle ya Pak ya? Bisa selama penggantian itu jelas ada gitu ya.
Gitu, monggo silahkan rekan-rekan tema liputan. Kemudian ini saya juga tanya lagi nih, boleh atau enggak? Kalau kadang kan MTA ini juga menerima pekurban dari bukan warga MTA, tapi nitip sembelih di MTA gitu kan. Ini misalnya itu dijadikan angle, itu bagaimana? Terus asalkan gini, yang nitip itu bukan terkait capres, caleg, parpol dan lain-lain, itu boleh juga ya Pak ya? Boleh, jadi umum kan, masyarakat iya, umum. Dari masyarakat umum. Yang belinya mungkin di tempat pengadaan hewan kurban di perwakilan misalnya seperti itu. Iya. Terus kalian dititipkan untuk disembelihkan. Boleh, justru itu malah syiar banget. Oh iya. Baik, jadi nanti kan pertanyaannya bisa kenapa menitip kurbannya di MTA, alasannya apa? Apakah selama ini sudah cukup mengenal MTA? Bagaimana bisa ada kepercayaan kepada MTA kayak gitu ya Pak ya? Itu beberapa masukan, ide liputan buat rekan-rekan semuanya supaya nanti liputannya lebih beragam. Nah, kalau misalnya ingin tahu contoh-contoh liputan kurban, bisa di search di channel link berita MTA TV di Telegram. Nanti ketik aja kurban gitu. Nanti kurban atau siapa, mungkin peliputnya siapa, nanti keluar beritanya, bisa jadi apa ya, referensi seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ida dan Mas Hasan. Itu tadi tambahan angle yang mungkin bisa dimanfaatkan teman-teman nanti di lapangan. Dan untuk yang bisa ditugaskan nanti bisa koordinasi ke Mbak Ida. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Ini dari Pak Sukoco. Apakah boleh memperlihatkan ketika menyembelih karena ketika hewan disembelih akan mengeluarkan darah yang banyak dan bisa membuat orang melihat menjadi ngeri. Mungkin ini lebih ke teknik pengambilan gambarnya, Mbak. Jadi gini, memang beberapa kali saya melakukan peliputan untuk penyembelihan itu, kita sebenarnya kan tidak harus sampai del gitu ya. Jadi itu hanya simbolis saja. Orang sudah mengambil alatnya, kemudian sudah mapan, ya udah segitu aja, sudah cukup. Jadi nggak perlu pas engek segala macam, itu nggak perlu diperlihatkan. Mungkin dari simbol-simbol saja, misalkan close up sedang menguliti atau sedang memegangi. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak harus vulgar itu saat les. Nah, itu bisa kita alihkan dengan gambar atau visual lain. Karena apa? Karena ya kita harus saling menjaga lah. Mungkin orang suatu saat ada yang salah atau mungkin grogi. Nah, jadi saat pemotongan mungkin juga tenaganya kurang atau menjadikan banyak komentar. Nah, seperti itu. Nah, itu lebih baik kita hindari daripada nanti menimbulkan pertanyaan. Kita bisa alihkan visual lain, misalkan orang yang sedang memegangi atau suasana, nanti tahu-tahu sudah dipindah, proses pemindahan. Nah, seperti itu. Itu Mbak tambahannya. Jadi lebih baik dihindari mungkin. Mungkin dihindari saja, tapi simbolisasi aja. Sudah mulai akan disembelih, nah itu sudah simbol seperti itu, sudah sembelih gitu. Baik. Ini ada usulan dari Pak Agus Sis Bandung. Izin usul, yang masalah kulit pengrajin tadi lebih baik tidak usah diangkat karena nanti bisa jadi kontradiksi dari pemahaman kita selama ini. Lebih bagus cari lokasi pengolahan kulit kurban yang bisa langsung ikut dibagikan ke dalam besek. Misal dari cara buang dulu, terus dikerok sampai diiris-iris. Nah, ini kemungkinan bisa mengedukasi masyarakat bahwa semua bisa dimanfaatkan. Gitu. Ada tanggapan? Ya, jadi mencari amannya. Ya, jadi untuk pengolahan kulit ya, atau Mbak? Iya. Jadi pengolahan kulit ini bagi yang mungkin memiliki atau warga kita yang memiliki kepiawaian dalam mengolah kulit, baik mau dijadikan rambak, mau dijadikan kikil dan lain sebagainya itu, atau juga mungkin kebingungan dalam arti
mengerok bulunya itu seperti apa. Itu bagi yang punya kenalan seperti itu, maka bisa mulai hari ini sounding begitu ya. Nanti tolong ya di pas Anda mengelola kulit ini, kami akan mendokumentasikan sekaligus untuk bisa kami share di pemberitaan itu. Dan juga dari beberapa waktu yang lalu ada juga dari radio ada pihak yang bisa mengelola kulit jadi rambak begitu, meskipun tidak dipraktekkan ya waktu itu, hanya wawancara saja ya. Ya itu tapi bisa ditindaklanjuti kalau ada kontaknya. Mungkin beliau memang sudah terbiasa mengelola kulit meskipun ini belum dibagikan hewan korban, tapi karena memang beliau bisa setiap harinya memang mengolah kulit jadi rambak, maka mulai sekarang ini justru bisa langsung di share begitu. Itu sementara. Mbak Ida mau menambahkan? Belum. Baik, ini masih ada waktu. Monggo yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mic-nya atau menulis di kolom chat. Monggo. Baik. Kalau belum ada, mungkin Mbak Ida bisa dijelaskan itu terkait dengan itu pengiriman foto yang harus setiap liputan mengirimkan foto. Tadi Pak Rudi belum loh? Belum. Pak Rudi aja. Foto tadi loh Pak. Belum. Nah, Pak Rudi aja. Jadi iya. Kenapa betul kali? Jadi ya tadi nambahi terkait dengan kegiatan ini. Yang batuk mungkin mau tanya. Ya. Baik. Jadi baik. Jadi terkait dengan foto ya. Ini foto dalam rangka sebenarnya kita mau jelang Silatnas keempat ini. Karena ini bagian juga dari apa-apa kegiatan kita. Bisa jadi kegiatan ini adalah highlight ya, highlight dari kegiatan, bisa jadi highlight untuk kegiatan para jurnalis kita yang dari daerah kontributor itu juga jurnalis begitu. Maka Anda bisa, kalau ada teman Anda mungkin memiliki foto ketika Anda sedang berkegiatan, maka itu bisa di-share, dikumpulkan. Nanti di share ke Mbak Ida atau di Telegram yang biasanya dikirimkan foto atau video Anda begitu. Jadi foto-foto ini berguna. Ini soalnya juga mau disusun kegiatan-kegiatan terkait dengan profil ya, profil dari Enggak lanjut Pak, lanjut. Nanti saya tambahkan Pak. Oh iya. Baik. Jadi pusat Majelis Tafsir Al-Quran Pusat ini juga dalam rangka pembuatan profil versi tulisan begitu. Jadi ada yang profil versi video audiovisual, nanti TV yang buatkan, tapi yang untuk modelnya seperti buku profil MTA itu nanti dari pusat. Nah itu diantaranya foto-foto yang Anda miliki khususnya untuk media dominan maksudnya segala kegiatan media behind scene-nya ataupun juga kegiatan-kegiatan dilakukan itu akan menjadi bagian yang akan diseleksi untuk dipilih nantinya oleh tim dari sekretariat untuk pembuatan profil tulisan itu. Dan ada tambahan dari Mbak Ida. Ya, kalau Pak Rudi tadi ini ya memang benar ini kaitannya dengan Silatnas ya. Tapi kalau yang ingin saya sampaikan itu memang foto benar. Jadi setiap kegiatan liputan mohon ada fotonya gitu ya. Foto yang 1 atau 2 atau 3 itu yang benar-benar bisa mewakili kegiatan yang diliput. Nanti insya Allah setiap
foto itu akan kita unggah ke website mta.org.id, nanti disertai dengan naskahnya begitu. Jadi untuk berita website. Cuman untuk yang website mta.org.id ini nanti khusus untuk kegiatan yang memang benar-benar kemajelisan yang terkait dengan MTA begitu. Jadi misalnya MTA perwakilan mana mengadakan darah gitu. Terus pimpinan pusat mengisi tausiah di mana, seperti itu. Jadi nanti setiap, termasuk yang dari lembaga-lembaga pendidikan, monggo bisa dikirimkan fotonya berbarengan dengan mengirimkan video liputan. Untuk tahap awal-awal ini memang banyak yang masih belum mengirim karena lupa, termasuk yang intern sendiri pun banyak yang lupa gitu. Tapi nanti ya insya Allah kalau saya tidak lupa, saya ingatkan, saya sama-sama tidak lupa gitu. Ya itu saja. Jadi untuk foto mungkin ini ya dari HP aja tidak masalah gitu ya, kalau misalnya liputannya dengan kamera atau dengan handycam gitu. Insya Allah nanti tetap bagus untuk website. Masih ada pertanyaan teman? Ada yang pertanyaan. Oh ya. Waalaikumsalam, Mas. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Darmawi, Bu. Oh iya, monggo Pak Darmawi. Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk studio dan seluruh kontributor di seluruh perwakilan dan cabang se-Indonesia yang hadir pada Zoom siang hari ini. Izin pertanyaan nih Bu, utawa sinten monggo. Untuk kesempatan Hari Raya Kurban yang akan datang, ya, akan dihadiri Ustadz dari pusat, Ustadz Harto dan Ustadz Narjo, Insya Allah kan? Iya. Nanti kedatangannya informasinya hari Selasa dan akan bermalam di perwakilan Merangin. Nah nanti untuk liputannya kan nanti kalau dalam pikiran saya banyak itu Bu, nanti pas kedatangan terus pas membersamai beliau menyaksikan penyembelihan hewan kurban dan juga saat beliau di majelis. Nah kira-kira saran dari Ibu Ida atau Pak Rudi langsung, kira-kira apa aja nanti yang mau diliput Bu, ya bagusnya harus dulu. Terima kasih pertanyaannya, saya coba jawab, nanti bisa Mas Sekti atau Pak Rudi menambahkan, Mas Hasan dan Mbak Latifah ya. Jadi kalau untuk kedatangan Ustadz dari pusat itu nanti lebih ke ini aja, kegiatan intinya apa begitu. Maksud saya tidak perlu angle sendiri-sendiri, kedatangan sendiri, melihat penyembelihan sendiri, di majelis sendiri, tidak perlu seperti itu. Jadi misalnya intinya tetap ke penyembelihan itu dulu. Jadi penyembelihan di Jambi misalnya, dan kebetulan juga ada kedatangan Ustadz itu, nanti bisa diwawancara Ustadznya misalnya setelah melihat proses penyembelihan di sini, tanggapan Ustadz bagaimana, apakah sudah memenuhi kriteria syar'i seperti itu. Nah itu untuk angle penyembelihannya. Nanti kalau misalnya kalau di Jambi sepertinya ini ya sering beberapa kali mengirim tentang pengajian gabungan. Nah mungkin ini nanti itu ditunda dulu, tidak masalah untuk yang liputan pengajiannya, karena ini nanti akan sangat banyak kita menerima liputan tentang penyembelihan hewan kurban, tentang pembagian seperti itu. Jadi kalau untuk pengajian rutin nanti bisa ketika setelah kurban begitu, daripada nanti sudah dikirim ternyata terpending terus. Kalau untuk didokumentasikan monggo, bagus sekali. Mungkin ada tambahan? Mau nambahkan sedikit Pak Darmawi. Mungkin betul sekali seperti yang dikatakan Mbak Ida yang terakhir tadi, yaitu kita dokumentasikan aja
mungkin Pak Darmawi waktunya agak longgar seperti itu ya, kita dokumentasikan untuk membackup liputan-liputan berikutnya. Misalkan ada pengajian, mungkin dari Pak Darmawi sendiri untuk selanjutnya akan melakukan liputan rangkaian ya, siapa saja ustadz yang pernah mengisi di sini, ustadz-ustadz yang datang ke sini siapa aja, itu kan bisa dijadikan sebuah dokumen, ataupun itu bisa dijadikan nanti profil ya, profil siapa saja ustadz-ustadz yang ada di sana di untuk dokumen di majelis di sana. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian karena kejadiannya tidak bisa diulang, kita dokumentasikan, kita mungkin berikutnya ada pengajian atau apa, kita bisa gabungkan dokumen tersebut. Jadi tidak harus saat itu juga, tapi tetap didokumentasikan. Seperti itu Mbak Ida. Tadi yang belum dibahas malah tentang ini ya, kiriman berita tentang sholat Idul Adha. Itu ya, karena ini nanti juga itu kan satu rangkaian ya, itu sholat Idul Adha, kemudian penyembelihan. Nah nanti kalau misalnya ada yang mau ngirim tentang sholatnya itu sendiri ya monggo, cuman belum tentu nanti bisa tayang semua gitu ya untuk sholatnya, karena momentum sholatnya kan nanti langsung disusul dengan liputan kurban. Biasanya takutnya malah gak kekejar kalau tayang semuanya seperti itu. Kalau untuk liputan sholatnya kan tetap yang di pusat, itu insya Allah tetap tayang. Baik. Oke, matur suwun Bu. Semoga bisa menjawab nih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi? Masih ada? Ini mau tanya berkaitan dengan Silatnas, pelaksanaan donor darah pada rencana dilakukan secara langsung. Ya, boleh saya jawab? Boleh. Dari Pak Kliwon. Pak Kliwon, alhamdulillah. Ini insya Allah yang dimaksud mungkin bukan Ailatnas ya, tapi Silatnas. Karena A itu ASDW biasanya, ASDW ya, ASDW ketiknya. Alhamdulillah saya tadi malam juga mengikuti kepanitiaan donor darah yang tadi malam ada pertemuan. Jadi insya Allah acara itu digelar hari Sabtu. Pendaftaran sudah dimulai, registrasi itu sebenarnya sudah dilakukan via mendaftar di cabang dahulu. Utamanya yang di sini ya, di Solo Raya. Karena itu nanti kalau tidak di minute seperti itu nantinya akan berdesak-desakan dan akan tidak mulus begitu, karena ada juga acara pembukaan seremonial yang digelar di jam 9 sampai jam setengah 11 ya, 9 sampai jam setengah 11 untuk acara live-nya di TV begitu. Dan nanti ada tamu-tamu dan juga dari pimpinan pusat yang menyampaikan atau sambutannya itu. Kemudian insya Allah kalau yang di pusat nanti jumlahnya 1.100 ya, 1.100 untuk seluruh raya. Namun bertepatan dengan itu pula, secara Zoom kegiatan yang di seluruh Indonesia itu akan terpantau juga ya. Jadi nanti masuk juga di Zoom yang di-share oleh link dari sekretariat. Dan itu pun juga nanti akan masuk ke video di MTA TV. Jadi insya Allah semua kegiatan yang ada di seluruh Indonesia donor darah itu pun juga akan terekspos atau tertayangkan di TV. Begitu Pak Kliwon yang ada di Papua. Jadi insya Allah acara itu akan ditayangkan untuk peserta atau penyelenggaraan donor darah yang diselenggarakan tidak hanya yang ada di pusat tapi di daerah-daerah. Begitu Pak Kliwon, matur nuwun. Ya Allah, ternyata mic yang dipegang Pak Rudi ke mute. Saya ulang Mbak, jadi Iya juga. enggak, ini enggak, sekarang enggak.
Pak Kliwon, saya ulang ya, mohon maaf tadi mungkin tidak begitu kedengaran karena mic saya ternyata termute ya, jadi aslinya tidak bunyi. Tapi yang jelas untuk kegiatan yang ada di pusat itu diselenggarakan acara itu live di TV. Jam 9 pagi insya Allah seperti itu, meskipun registrasi dan lain sebagainya sudah terselenggara sejak sebelumnya, karena kalau di Solo Raya sudah terdata di cabang-cabang, jadi tidak akan jadi berjubel nanti yang ada di tempat pendaftaran begitu. Terus sekaligus acara itu juga kita dari pihak sekretariat men-share link Zoom. Jadi nanti Zoom itu di-share ke perwakilan-perwakilan yang menyelenggarakan donor darah serentak. Begitu. Jadi yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia itu MTA yang menyelenggarakan itu nanti akan terekspos begitu. Bahkan seperti kemarin modelnya ada seperti saat pendaftaran nafar ya. Jadi secara digital nanti akan tahu setiap detik, setiap menitnya yang sudah terambil darahnya ini berapa begitu, per menitnya akan terlihat quick count-nya itu ya. Baik begitu Pak Kliwon, matur nuwun. Satu pertanyaan lagi ya sebelum nanti diakhiri, monggo. Pertanyaan terakhir, di perwakilan kami kebetulan daerah pulau dan seluruh hewan kurban dikirim dari luar pulau dengan tindik Kemenkes pertanda layak kurban. Sudah ditanyakan saat Ahad siang lalu dan boleh karena darurat. Nah seperti itu bagaimana tanggapannya mengenai pengambilan angle dan sebagainya? Mungkin bisa dijawab singkat Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin itu tidak semuanya ya, itu kan hanya per kasus ya, karena sudah diperbolehkan. Nanti mungkin di detailnya, di visual detailnya tidak usah diperlihatkan yang itu, jangan mengambil angle itu, mengambil angle yang lain, misalkan distribusinya, cara pemeliharaan kesehatannya, bagaimana kambing atau sapi itu tetap sehat sampai tempat tujuan hingga saat nanti penyembelihan seperti itu. Ya. Kalau di Batam dulu ini ya biasanya tentang alat-alat mekanis itu loh, peroboh hewan itu ya boleh juga itu untuk. Tapi ini ya bisa ya mengambil gambarnya itu tanpa memperlihatkan. Bisa sekali. Oh, ya, nanti misalkan kan itu tidak semuanya ditindik kan atau dilubangi, ya kita di arah sebaliknya. Salah satu. Ya itu nanti Mas Sapi gedek sini. Nah, ya nanti bisalah masih di sini kalau andai kata itu kepepet itu nanti bisa kita edit di sini kan, bisa di blur atau di apa gitu. Kalau untuk darah itu nanti gimana tuh? Sebaiknya jangan lah, sebaiknya jangan karena itu simbolis saja kan. Jadi saat panitia menyembelih itu kita long shot aja lah atau bagaimana jadi tidak langsung detail mengerikan gitu. Baik, terus sama ini mumpung ingat juga misalnya ya kalau di sini biasanya panitia itu semuanya kan putra ya bapak-bapak, tapi nanti mungkin yang di luar-luar ada juga yang ibu-ibu, nanti mohon diperhatikan untuk syar'inya supaya tidak bercampur kayak gitu. Terus juga untuk higienisnya juga diperhatikan, nanti pokoknya yang keluar itu yang bagus-bagus aja gitu. Terusan ini juga sekali lagi untuk bapak-bapak juga bajunya yang jangan terbuka kalau nanti masuk TV gitu, kaos kayak singlet gitu jangan. Jadi yang mungkin ya pas sana sumuk ya nanti kalau pas di shoot ya pakai baju kayak gitu, mohon maaf nih. Oke. Penting itu. Iya harus ini ya aurat. Baik. Berarti tadi lebih baik untuk dihindari angle yang tidak itu tadi ya. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir untuk sesi siang hari ini. Terima kasih kepada Mas Septi atas materi dan jawabannya. Mungkin
Untuk teman-teman kontributor, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk peliputan ke depan. Dan akhirnya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu yang sudah diluangkan. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan bulan depan ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Semoga sehat semuanya Ya, alhamdulillah. Amin, amin.